Yo, selamat datang di channel Jejak SMK, channel yang ngebahas tentang sejarah, misteri, dan juga konspirasi. By the way, ini adalah video pertama dari channel Jejak SMK ini. Dan sekedar informasi buat kalian, kedepannya channel Jejak SMK ini bakal lebih banyak ngebahas tentang sejarah, misteri, dan juga konspirasi, sesuai dengan namanya. Artinya ya SMK tadi bukan singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan, tapi sejarah, misteri, dan juga konspirasi. Oke, untuk pembahasan video pertama ini gue bakal ngebahas tentang peradaban kuno Sumeria. Ini adalah salah satu peradaban yang penuh dengan misteri dan juga konspirasi. Bahkan katanya dari peradaban ini ada cikal bakal awal mula penciptaan manusia. Meskipun apa yang diceritakan di dalam peradaban Sumeria ini nggak ada kaitannya sebenarnya dengan agama-agama yang saat ini ada di dunia. Tapi ini pasti menarik banget buat kita bahas. Apalagi ini adalah salah satu peradaban kuno tertua yang katanya punya teknologi canggih dan bahkan ada campur tangan makhluk asing di dalam perkembangan peradaban ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih dalam, buat kalian yang suka dengan sejarah, misteri, dan juga konspirasi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Peradaban kuno Sumeria adalah sebuah peradaban yang muncul ribuan tahun yang lalu. Ini adalah sebuah peradaban yang katanya udah tahu cara menulis sebelum orang lain tahu tentang alfabet. Mereka juga udah tahu tentang perhitungan astronomi ketika dunia kala itu masih percaya bahwa bumi ini masih datar. Nah, peradaban kuno Sumeria ini terletak di Mesopotamia antara Sungai Tigris dan juga Eufrat, yang mana tanah ini dikenal sebagai Cradle of Civilization, tempat lahirnya peradaban manusia. Tapi bre ya, Sumeria ini bukan cuma sekedar peradaban kuno biasa. Mereka meninggalkan ribuan tablet tanah liat yang berisi tulisan-tulisan yang di dalamnya katanya tersembunyi kisah yang mengguncangkan logika kita tentang asal-usul manusia. Bangsa Sumeria ini mengklaim bahwa mereka tidak menciptakan pengetahuan mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa semua itu datang dari para Anunnaki atau makhluk dari langit, para dewa yang turun ke bumi. Mungkin kalian pernah dengar nih, ada sebuah film yang dilarang tayang di seluruh dunia yang berjudul Anunnaki. Nah, film itu berkaitan nih dengan peradaban kuno Sumeria ini. Sayangnya ya, film itu nggak pernah rilis, entah apakah memang benar ya film itu ada atau enggak. Cuman katanya sempat sudah diproduksi tapi dilarang tayang dimanapun. Gue juga sempat nyari-nyari dan searching tentang Anunnaki ini, cuman ya sedikit banget informasi yang bisa gue dapat. Maksud gue ya tentang film Anunnakinya ya, bukan Anunnaki berdasarkan sejarah dari bangsa Sumeria ini. Nah, siapakah Anunnaki ini? Dalam mitologi Sumeria, Anunnaki adalah para dewa yang turun dari langit dan akhirnya tinggal di bumi untuk sementara waktu. Mereka dikatakan itu datang dari sebuah tempat yang jauh yang disebut oleh bangsa Sumeria sebagai Duku, bukan Duku buah ya. Dan dalam interpretasi modern, itu adalah sebuah planet yang bernama Nibiru. Bahkan, para penulis seperti Zecharia Sitchin mengklaim bahwa Nibiru adalah planet ke-10 dalam tata surya yang memiliki orbit elips yang sangat panjang dan hanya muncul setiap 3.600 tahun sekali. The way kalau kita hitung tahun Masehi ya ini masih tahun 2025, masih jauh banget ke 3.600 tahun seandainya kan perhitungannya itu dari 1 tahun Masehi. Nah, menurut tablet kuno peninggalan bangsa Sumeria, para Anunnaki ini datang ke bumi untuk satu tujuan, yaitu menambang sumber daya. Akan tetapi, bangsa Anunnaki ini menghadapi masalah, yaitu adalah pekerjaan ini terlalu kasar dan juga melelahkan. Akhirnya mereka pun ya ngide aja itu menciptakan makhluk baru untuk membantu pekerjaan mereka. Dan makhluk baru inilah yang nantinya bakal dikenal sebagai manusia atau kita saat ini. Nah, penciptaan itu diceritakan juga di dalam tablet-tablet kuno bangsa Sumeria tadi. Menurut artefak kuno yang ditinggalkan oleh bangsa Sumeria, Anunnaki ini menciptakan manusia itu bukan hanya menggunakan tanah liat, tapi mencampurkan esensi mereka ke dalam tanah liat tersebut, yang artinya ada genetik Anunnaki yang tertinggal di dalam diri kita sebagai manusia. Dan ini nggak terdengar hanya seperti sebuah kiasan ya, tapi seperti sebuah rekayasa genetika. Tablet Atrahasis menjelaskan penciptaan manusia bukan sebagai tindakan spiritual, tetapi sebagai solusi dari kelelahan para dewa Anunnaki tadi. Jadi ya, mereka itu menciptakan manusia itu bukan menjadi sebuah bukan sebuah tindakan spiritual, artinya
mereka menciptakan manusia itu ya memang mau dijadikan budak untuk bekerja buat mereka menambang sumber daya tadi ya, biar mereka nggak kelelahan. Dan dalam satu bagian tablet tadi itu disebutkan bahwa dewa itu mencampur daging dan DNA mereka dengan tanah liat, dan dari situlah manusia pertama pun terlahir. Ya, artinya ini bukan sekedar kisah penciptaan seperti dalam kitab suci ya, tapi ini terdengar lebih seperti ke eksperimen biologis, yang mana sebenarnya itu kalau kita lihat dari sejarah mungkin sebenarnya belum ditemukan sih seharusnya. Dan ada lebih banyak lagi hal yang mencurigakan tentang Anunnaki dan Sumeria ini. Salah satunya adalah bangsa Sumeria ini memiliki pengetahuan astronomi yang terlalu canggih untuk zaman tersebut. Mereka tahu bahwa bumi ini mengelilingi matahari. Nah, buat kalian yang penganut teori bumi datar, skip aja bagian ini mungkin. Nah, bangsa Sumeria itu menghitung tahun dalam siklus 360 derajat. Bahkan mereka membagi jam itu menjadi 60 menit dan menit itu menjadi 60 detik. Bahkan mereka menggambarkan sistem tata surya dengan 11 planet termasuk bulan dan matahari, dan satu planet yang belum kita temukan hingga hari ini yaitu planet Nibiru. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya mereka itu bisa tahu semua ini? Aneh kan, di zaman yang ya boleh dikatakan kuno, tapi mereka udah tahu kayak perhitungan waktu itu 60 menit untuk 1 jamnya dan 60 detik untuk 1 menitnya. Apalagi mereka juga tahu bahwa bumi saat itu mengelilingi matahari. Ini jadi sebuah pertanyaan yang cukup dalam dan mungkin akan kita jawab di segmen-segmen berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mengenai Anunnaki sendiri, kisahnya ini terdengar mirip banget, hampir sama ya dengan mitologi yang ada di seluruh dunia. Seperti contohnya di Mesir, ada dewa Isis dan juga Osiris. Di Yunani ada para titan, dan dalam agama-agama Samawi ada para malaikat yang turun ke bumi. Bahkan di teks Ibrani kuno ada Nephilim atau anak-anak dewa yang kawin dengan anak-anak manusia. Apakah kisah tentang peradaban Sumeria yang berkaitan dengan Anunnaki ini hanyalah sebuah kebetulan? Atau memang semua kisah itu berasal dari satu sumber yang sama? Yap, ini jadi pertanyaan yang cukup wow, dan dari sini sebenarnya kita udah tahu ya alasan kenapa film Anunnaki itu dilarang di seluruh dunia, karena takutnya akan mengguncangkan keimanan kita. Nah, Anunnaki ini juga disebut telah memberikan pengetahuan kepada umat manusia. Mereka mengajarkan pertanian, arsitektur, matematika, dan astronomi. Bahkan mereka memberikan kingship atau hak memimpin kepada manusia. Tapi ya tentu semua itu datang dengan harga yang sepadan. Manusia dijadikan budak oleh bangsa Anunnaki, dan manusia hidup dalam bayang-bayang kekuasaan para dewa. Salah satu raja manusia pertama atau kingship yang dipilih oleh bangsa Anunnaki ini adalah Gilgamesh. Dia adalah tokoh utama dalam epos tertua yang pernah ditemukan. Bahkan dalam cerita tersebut, Gilgamesh ini mencoba menantang para dewa dan mencari keabadian. Tapi ya dia berakhir dengan kegagalan. Gilgamesh menyadari bahwa manusia itu nggak ditakdirkan untuk abadi, karena ya manusia ini bukan dewa. Manusia atau kita itu hanyalah ciptaan dari para dewa tersebut. Nah, jika ini hanya mitologi, maka ini adalah kisah yang sangat-sangatlah detail dan juga konsisten. Tapi jika ini adalah sebuah kenyataan, maka mungkin ini adalah asal-usul umat manusia yang selama ini ditutup-tutupi oleh waktu. Tapi sayangnya, kalau memang ini benar, lantas bagaimana dengan agama-agama yang saat ini ada di dunia? Ya, kalau kalian tanya pendapat gue sih, gue lebih percaya kepada agama-agama yang saat ini ada ya, bukan kepada cerita dari bangsa Sumeria ini. Cuman ya di sini gue hanya ingin menyampaikan tentang cerita bangsa Sumerianya. Bukan berarti gue menggiring kalian untuk percaya bahwa kita adalah ciptaan Anunnaki. Ya, mungkin perlu kajian yang lebih dalam ya kalau mau meneliti tentang Sumeria dan Anunnaki ini. Ya, mungkin bakal kita bahas juga di segmen-segmen video berikutnya. Lalu bagaimana sih dengan bukti arkeologis dari bangsa Sumeria ini dan juga cerita-cerita tersebut apakah bisa dibuktikan secara arkeologis? Oke, di sini gue bakal jawab sedikit. Ribuan tablet tanah liat sebenarnya masih banyak yang belum diterjemahkan dari temuan-temuan reruntuhan bangsa Sumeria. Bahkan yang sudah diterjemahkan pun hanya sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Artinya, ya kita nggak tahu sih apakah mungkin ada lanjutan sebelumnya dari cerita tersebut atau bagaimana. Intinya masih banyak tablet atau artefak-artefak kuno yang masih belum bisa diterjemahkan hingga hari ini.
Dan kemungkinan sih masih banyak artefak-artefak yang mungkin masih terkubur dan belum ditemukan. Nah, kalau sebagiannya itu sudah tersebar di museum dan dijadikan koleksi pribadi, namun nggak pernah diteliti lagi secara mendalam. Ya, bisa jadi jawabannya ada di artefak-artefak tersebut tentang kebenaran asal-usul umat manusia. Ini mungkin agak sedikit sensitif ya, karena kalau kita mempercayai Anunnaki ini, maka kita mau nggak mau akan meniadakan atau mendustakan soal agama. Tapi kalau kita mempercayai agama, ya kita nggak mungkin bisa percaya dengan cerita Anunnaki ini. Oke, kita lanjut lagi. Dari pembahasan yang sensitif ini, kita keluar lagi ke pertanyaan tentang Nibiru atau planet Nibiru. Nah, apakah planet Nibiru ini nyata? Hingga kini ya, para astronom itu belum bisa membuktikannya. Tapi, sejak tahun 1980-an, beberapa ilmuwan mulai menduga bahwa adanya planet ke-9, yaitu sebuah objek besar di luar planet Neptunus yang mempengaruhi orbit planet-planet kecil. Apakah objek besar itu adalah Nibiru yang disebut oleh bangsa Sumeria 6000 tahun yang lalu? Misteri ini sebenarnya sangat-sangatlah terbuka lebar dan ya boleh dikatakan mungkin masih cukup lama untuk dipecahkan, kecuali kita bisa membaca semua artefak-artefak peninggalan dari bangsa Sumeria tadi. Dan apakah benar bangsa Sumeria berhubungan dengan makhluk luar angkasa atau Anunnaki tadi? Lalu apakah kita ini memang benar-benar adalah hasil eksperimen genetika yang dilakukan oleh Anunnaki hanya karena mereka males kerja? Ya, kita belum bisa menerka jawabannya sih sampai saat ini. Tapi satu hal yang pasti, sejarah yang ditulis oleh pemenang belum tentu adalah kebenaran sejati. Mungkin bisa saja itu hanyalah sebuah cerita atau ya sebuah karangan. Mungkin jawaban yang kita cari ada di langit, menunggu ditemukan, atau mungkin jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Oke bre, jadi itu aja dulu untuk pembahasan mengenai bangsa Sumeria. Ya itu singkat aja sih untuk video pertama ini, dan kalau kalian punya kritik dan saran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya di bawah ini. Dan juga mungkin di segmen berikutnya gue masih berkutat nih dengan bangsa Sumeria dan juga Anunnaki, dan gue mungkin bakal ngebahas yang lebih dalamnya lagi tentang pembahasan mengenai Anunnaki dan Sumeria ini. Jadi kalau kalian merasa suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, dan sekali lagi gue ingatkan, kalau kalian senang dengan sejarah, misteri, ataupun konspirasi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke, sampai sini saja perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.